Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Reza Fauzanul Iskandar dari Prodi Informatika. Ingin sedikit menjelaskan tentang hasil resum yang saya buat dari Meet kemarin Jumat, yaitu tentang mini workshop mengenai digital marketing ini. Oke, langsung saja. Di sini saya mengambil di perkataan awal Pak Hardan, yaitu tentang King is content, yaitu konten itu adalah raja. Ya, telah kita ketahui bahwa konten itu dalam marketing, apalagi dalam kita membuat blog, artikel seperti itu tuh sangat penting, karena konten tersebutlah yang akan memancing para viewers, para pengunjung kita agar semakin tertarik dengan blog ataupun artikel yang kita buat. Telah kita ketahui dalam dunia digital marketing, kita para pemilik marketing tersebut sangat tertuju dalam konten yang kita upload agar bisa memberikan ketertarikan produk yang kita marketingkan itu. Konten itu adalah raja, atau dalam bahasa Inggrisnya content is king. Kemudian di poin selanjutnya, mengapa konten marketing penting untuk bisnis? Nah, itu pertama ya, investasi jangka panjang yang sudah dijelaskan Pak Hardan. Investasi jangka panjang yaitu kita membuat suatu konten seperti contohnya artikel dalam website ataupun blog kita, maka kita make the content itu harus kita pikir dari jauh agar konten kita itu terus berkembang hingga lama. Maksudnya itu berkembang, maksudnya itu agar konten kita itu bagus sampai mungkin beberapa tahun ke depan, karena kita tidak tahu setelah kita buat itu apakah konten kita itu yang kita buat itu bisa langsung menjadi konten yang the best, terdebes nomor 1 di Google. Itu nggak mungkin. Maka dari itu kita butuh investasi jangka panjang. Kemudian meningkatkan brand awareness itu seperti kita menyangkutkan konten kita itu, semisal menyangkutkan dengan Universitas Alma-Ata. Oh, kamu mau nyari artikel ini itu, maka kita bisa menyangkutkan dengan universitas kita, yaitu Universitas Alma-Ata. Oh, kamu nyari di websitenya Alma-Ata, ini akan ada banyak artikel seperti itu. Terus mendapatkan kepercayaan pelanggan itu. Nah, ini cara mendapatkannya juga termasuk perjuangan keras, karena dimulai dari konten kita sebelumnya. Misalkan kita udah sebelumnya punya artikel gini-gini, oh ternyata virusnya masih sedikit, belum ada kepercayaan pelanggan, maka itu dijadikan acuan, dijadikan bahan koreksi kita untuk konten kita ke depan hingga kita mendapatkan kepercayaan pelanggan. Maka konten-konten kita yang sebelumnya, maka otomatis pelanggan itu juga akan mencari konten kita selain yang kita posting tersebut. Kemudian meningkatkan traffic, kemudian memperbaiki kualitas SEO. Nah, memperbaiki kualitas SEO itu jadi di tahun era sekarang 2019 sampai 2021 sekarang itu SEO itu sangat penting, karena kalau menurut saya itu SEO itu lebih ke simpelnya, tapi simpel itu tuh bikin para viewers itu tertarik kepada artikel atau website kita. Kemudian tentunya di tahun 2021 ini para blogger atau content creator sangat bergantung oleh SEO friendly. Mengapa? Karena dalam search engine di Google sekarang, Google mendeteksi peringkat kontennya melalui perilaku dan konten kreator tersebut. Berarti jadi sifat artikel atau ya semuanya lah, nggak cuman artikel doang, konten-kontennya itu akan YouTube itu kayak Google itu kayak akan tertuju kepada konten kita. Jadi ini
SEO-nya bagus, oh ini SEO-nya menarik, oh isinya bagus, sehingga maka Google akan tertuju ke situ. Semakin kita kreatif dan membuat konten-konten yang dengan menarik, maka blog kita akan semakin terdeteksi oleh Google dan menjadi top konten nomor 1 di Google. Makanya yang kita butuhkan yaitu adalah konten SEO friendly yang menarik, seperti itu. Kemudian cara membuat artikel yang berkualitas itu pelajari karakter atau sifat calon pembaca artikel kita. Ya, cara ini adalah step paling awal agar artikel yang kita buat bisa menjadi artikel yang bagus, yaitu dengan mengenal calon pembaca terlebih dahulu. Di era sekarang banyak para remaja-remaja yang masih membaca artikel yang menarik. Nah, dari pengertian ini kita harus membuat artikel kita dengan bahasa anak remaja. Nah, yang dimaksud di sini itu, jadi kita itu membuat artikel kita itu agar semenarik mungkin, bahasanya itu ya kalau bisa jangan baku. Jadi bahasa-bahasa anak-anak gaul, anak-anak 2021 sekarang ya, kayak oke shop, oke bre, kayak apa gitu. Jadi artikel kita tuh memancing para para viewer kita, para pelanggan kita tuh agar semakin tertarik pada artikel kita, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu membuat judul yang semenarik mungkin. Nah, judul semenarik mungkin ini kita para pembuat artikel harus memperhatikan judul kita juga, karena jika judul dari artikel saja tidak menarik, maka blog artikel kita akan sepi pembaca atau pengunjung. Karena pada hakikatnya para pembaca akan mencari judul yang menarik agar mudah dipahami oleh pembaca dan pembaca betah dengan artikel yang dibaca. Oke, dari sini kan ya, masa kita harus buat artikel, buat konten dengan bahasa yang sangat-sangat bagus, karena jujur orang Indonesia itu lebih suka yang bahasa gaul-gaul daripada bahasa bakunya. Maka dari itu, seperti nanti materi selanjutnya ini, itu Pak Hardan menyebutkan bahwa kalau mau membuat konten, kalau membuat artikel apalagi ya, itu jangan terpacu oleh guru bahasa Indonesia. Itu memang sangat-sangat betul, karena menurut saya emang betul bahasa baku itu tidak cocok sekali dalam internet ya. Tapi jangan dikaitkan, oh kita nggak boleh pakai bahasa baku, bukan begitu maksudnya. Itu kita mungkin bisa mencampur bahasa baku kita dengan ke bahasa gaul anak-anak sekarang, seperti itu. Terus yang berikutnya itu, artikel yang kita buat tidak akan dibaca semuanya oleh para pembaca. Ada beberapa cara kita mengakali hal ini, yaitu satu, jangan ikuti saran bahasa dari guru bahasa Indonesia. Nah, ini yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua yaitu menyusun kata-kata dengan simpel dan sedikit saja tetapi berbobot. Nah, ini masa anak-anak remaja suruh membaca artikel, maksudnya artikel zaman sekarang kayak baca buku bahasa Indonesia, kan tidak mungkin, keju matanya. Kayak seperti itu yang materi kedua. Oke, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.